Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Murtiani dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Pemikiran Pendidikan menurut Arthur Schopenhauer dengan Fazlur Rahman. Yang pertama, pemikiran pendidikan menurut Arthur Schopenhauer. Biografi Arthur Schopenhauer. Arthur lahir di kota Danzig pada tanggal 22 Februari 1788. Dia dapat disebut sebagai seorang filsuf yang masih mempunyai hubungan erat dengan idealisme Jerman dan murid ideal dari Kant. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga pedagang tersohor di Danzig, tempat kelahirannya. Ayahnya seorang voltarian yang memandang Inggris tanah kebebasan dan kecerdasan. Sebagaimana kebanyakan warga Danzig terkemuka, ia membenci penyerangan Prusia atas kemerdekaan dan sangat marah tatkala kota ini terintimidasi oleh Prusia pada tahun 1793. Schopenhauer tinggal di Danzig dengan ayahnya mulai tahun 1793 sampai 1797, yang kemudian di tahun 1797 dikirim ke Prancis di sekolah Le Havre untuk belajar bahasa Prancis, di tempat yang pada akhirnya ayah Schopenhauer senang mendapati putranya hampir lupa akan cita-citanya ingin pergi ke Jerman. Pada tahun 1799, Schopenhauer sekolah di Hamburg yang bertempat di Inggris sambil mempelajari bahasa kota setempat, yaitu Inggris. Ayahnya mengharapkan Schopenhauer mengikuti jejaknya sampai rela membiayainya untuk melancong ke Prancis, Inggris, dan negara-negara lain dengan harapan agar ia menyukai bisnis sama dengan ayahnya. Sedangkan ibu Schopenhauer ialah seorang wanita terhormat yang bercita-cita terpelajar. Ia memiliki sedikit kasih sayang terhadap putranya dan tatapan tajam atas kesalahan putranya yang beranggapan bahwa kaum wanita sebagai kaum sengaja menyukai segala sesuatu yang indrawi dan senantiasa menikmati kesenangan-kesenangan sesaat. Dari itulah Schopenhauer dan ibunya ini sedikit agak renggang. Schopenhauer mendapat sejumlah warisan sehingga membuatnya mampu melanjutkan studinya di Universitas Göttingen di tahun 1809. Mendaftarkan dirinya untuk masuk fakultas kedokteran. Namun pada tahun 1811 ia pindah ke jurusan filsafat, dan pada tahun ketiga ia pindah ke Universitas Berlin tempat Fichte mengajar. Setelah menyelesaikan kedokterannya, Schopenhauer tinggal di Dresden antara tahun 1814 sampai 1818, dan di kota inilah ia menulis adikaryanya yang berjudul Die Welt als Will and Vorstellung, atau Dunia sebagai Kehendak dan Presentasi, yang diterbitkan pada tahun 1819. Pada tahun 1820 ia menjadi dosen privat di Berlin dan banyak mengecam Hegel dengan melangsungkan kuliah-kuliahnya yang sama dengan kuliah Hegel. Pada tahun 1813 sampai 1844, Schopenhauer banyak mengeluarkan karya-karyanya hingga berperan penting dalam pemikiran filsafat dan seni di Jerman pada saat itu. Dalam cara hidupnya, ia menirukan kecuali mengenai bangun pagi hingga sampai akhir hayatnya, dan berkat warisan ayahnya, ia dapat hidup tenang serta bekerja sebagai penulis bebas sampai pada akhir hayatnya di Frankfurt di tahun 1860 pada tanggal 21 September. Yaitu konsep pemikiran pendidikan menurut Arthur Schopenhauer, yaitu dengan menggagas teori nativisme, yaitu kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat, maka menjadi jahat. Jika pembawaannya baik, maka akan menjadi baik. Walaupun bagaimana baiknya, kerasnya, dan tertibnya usaha pendidikan atau lingkungan, hasil pendidikannya akan tetap sebagaimana pembawaannya. Mungkin bisa terjadi selamat dalam bantuan pendidikan dan pembawaan bisa baik, tetapi begitu sudah berdiri sendiri, jika memang dasarnya jelek, akan kembali baik sebagaimana dasarnya yang jelek itu. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Ada yang tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya, dan ada pula yang hanya sampai pada titik tertentu.
Misalnya, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Arthur Schopenhauer yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar ataupun pendidikan. Walaupun dalam kenyataannya sehari-hari sering ditemukan secara fisik anak mirip orang tuanya, secara bakat mewarisi bakat kedua orang tuanya, tetapi bakat pembawaan genetika itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan anak, tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan anak menuju kedewasaan, mengetahui kompetensi dalam diri dan identitas diri sendiri atau jati diri. Ada beberapa faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetika adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tuanya anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki kemungkinan besar memiliki pembawaan bakat yaitu seorang penyanyi. Yang kedua yaitu faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak itu tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya itu tujuan teori nativisme. Teori Arthur Schopenhauer ini dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. 2. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Jadi dengan teori ini diharapkan setiap manusia harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya pengembangan bakat dan minat agar menjadi manusia yang berkompeten sehingga bisa bersaing dengan orang lain dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Yang kelima, mendorong manusia mengenai bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya yaitu karya-karya Arthur Schopenhauer, yaitu yang pertama, Über die Verwechslungswurzel des Satzes vom Zureichen den Grunds, yaitu tentang akar ganda 4 dari alasan yang memadai di tahun 1813. Yang selanjutnya yaitu The World as Will and Presentation atau dunia sebagai kehendak dan presentasi. Yang ketiga, The World as Will and Idea atau dunia sebagai kehendak dan ide di tahun 1835. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya poin B, yaitu konsep pemikiran pendidikan menurut Fazlur Rahman. Yang pertama, biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman atau disebut juga dengan Rahman lahir di Hazara pada tanggal 21 September 1919. Pendidikan Rahman dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat taat dan kuat dalam beragama. Ayahnya bernama Maulana Sahab Al-Adin. Pengaruh ayah beserta ibunya sangat kuat dalam pengalaman dan pemikiran keagamaan Rahman. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di daerah Lahore yang merupakan ibu kota Punjab dan kota terbesar kedua di Pakistan. Di sana ia memasuki sekolah modern. Setelah melepas jabatannya di Pakistan, ia melanjutkan hijrah ke daerah barat. Di sana ia diterima sebagai tenaga pengajar pendidikan di daerah Universitas California, Los Angeles, Amerika pada tahun 1969. Di sana dia diangkat sebagai guru besar kajian Islam. Fazlur Rahman dapat dikatakan seorang pemikir yang komplit.
Ia tidak hanya seorang pemikir peradaban Islam, melainkan seorang pemikir pendidikan, pemikir ahli tafsir, juga peradaban Islam, dan juga pemikir sufi. Konsep pemikiran pendidikan menurut Fazlur Rahman yang pertama meliputi pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Fazlur Rahman adalah suatu proses yang menghasilkan manusia atau ilmuwan yang padanya terkumpul sifat-sifat seperti kritis, dinamis, kreatif, integratif, progresif, adil, jujur, dan sebagainya. Ilmuwan yang demikian diharapkan dapat mengatasi problem-problem dalam dunia pendidikan yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya poin B adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Fazlur Rahman dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Yang terakhir yaitu untuk melahirkan ilmuwan yang padanya terintegrasi ilmu agama dan ilmu-ilmu modern lainnya. Selanjutnya adalah C. Pendidik menurut Fazlur Rahman senada dengan pendidik yang ada di bukunya Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Muhammad Muntahibun Nafis. Pendidik di dalam buku tersebut ialah pendidik dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi dan kecenderungan yang ada pada peserta didik, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. D. Peserta didik. Peserta didik menurut Fazlur Rahman, peserta didik di sini harus mencakup aspek yang pertama, anak didik harus diberikan pengajaran Al-Quran. Yang kedua, memberikan materi disiplin-disiplin ilmu secara historis, kritis, dan holistik. Sistem pendidikan menurut Fazlur Rahman, pendidikan harus jauh dari dikotomi pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan ini diharapkan untuk para pendidik, peserta didik, dan masyarakat lainnya dapat merasakan dua keilmuan yang berbeda, yaitu untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Jadi harus saling melengkapi dan saling jika ada keperluan dan saling berkonsultasi agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Yang F, problem pendidikan. Fazlur Rahman mengatakan bahwa problem penyimpangan masalah pendidikan yang ada di Pakistan disebabkan karena mengabaikan ilmu pengetahuan modern. Nah, di sini sehingga tidak ada keluasan untuk berdialog dengan orang-orang yang telah menerima pendidikan modern. Jadi kita sebagai masyarakat muslim di dunia harus mempunyai dan mengembangkan suatu bahasa yang menjadi jati diri bangsa dan Islam. Terakhir adalah sarana pendidikan menurut Fazlur Rahman. Atas dasar kunjungan dan pengamatan Rahman di beberapa negara Islam yang dikunjunginya menunjukkan bahwa keadaan perpustakaan di lembaga pendidikan Islam tersebut masih sangat belum memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, Rahman mengusulkan agar fasilitas perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku yang berbahasa Arab dan buku-buku yang berbahasa Inggris.